Selamat pagi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita devotion online di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Semoga hari-hari kalian senantiasa dalam berkat Tuhan. Nah, untuk mengawali hari ini, kita devotion online dengan menyembah dan memuji atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, untuk mengawalinya, yuk kita sama-sama menyanyikan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang dapat kami percaya, satu-satunya yang dapat kami harapkan. Engkau pemulih kami Tuhan, Engkau penyembuh kami Tuhan. Tiada yang lain yang dapat kami minta pertolongan selain padamu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan penyembuh kami, Engkau Tuhan pemulih kami. Kini kami akan mendengarkan sharing firman dari hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya, agar firman-Nya disampaikan bisa menjadikan rema untuk kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, mari
untuk pagi hari ini kita akan bahas satu firman Tuhan dengan subtema pertobatan tanda penyerahan. Nah, untuk mendasarinya, untuk mengawalinya, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, dari cerita Zakeus ini, sepenggal cerita Zakeus ini, kita belajar bahwa pertobatan itu menyerahkan seluruh hidup kita buat Tuhan. Pertobatan itu mengawali perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai dulu itu dikenal sering memungut lebih dari apa yang telah ditetapkan. Jadi pemungut cukai ini dianggap orang yang berdosa pada kala itu. Nah, tetapi di sini ketika Tuhan menginap di rumah Zakeus karena kemuliaan Tuhan, Zakeus selalu berkata bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, pertobatan ini luar biasa karena merubah seorang Zakeus untuk menjadi yang lebih baik. Dia bahkan mau memberikan setengah hartanya untuk orang miskin. Itu perubahan yang sungguh luar biasa. Nah, dari cerita ini kita juga belajar bahwa mulailah merubah hidup kita. Mulailah untuk mencoba untuk mendobrak kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik. Jadi pertobatan itu merubah seseorang menjadi yang buruk menjadi ke lebih baik. Tentunya melalui proses yang luar biasa juga. Jadi untuk pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berubah ke arah yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah perubahan itu harus 180 derajat? Tidak. Perubahan itu dimulai dari hal yang kecil dulu, tidak langsung besar. Jadi, di mana pertobatan itu harus kita maknai bahwa kita berubah setiap hari. Kita tidak bisa merubah hidup kita itu 180 derajat langsung berubah. Dari mungkin yang malas tiba-tiba jadi 180 derajat jadi orang yang rajin sekali. Tidak. Pasti ada step-step yang harus kita lalui. Jadi ada proses yang harus kita lalui untuk menjadi lebih baik. Nah, maka dari itu mari kita mulai menjadi yang lebih baik. Yang semula mungkin malas, mulailah belajar untuk rajin. Sedikit demi sedikit. Yang bangunnya siang, mungkin siang-siang, belajarlah bangun pagi. Di samping itu merubah pola hidup kita, kalau bangun pagi itu lebih sehat. Nah, untuk pagi hari ini mari kita sama-sama berubah menjadi lebih baik, melakukan pertobatan menjadi yang lebih baik, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Zakeus mau memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Berat tidak? Berat. Tapi dia mau untuk memprosesnya. Dia mau untuk memproses hatinya, untuk memproses kepribadiannya dengan perubahan yang sangat berat. Dan dia juga berjanji bahwa sekiranya ada yang dirampas, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Itu juga berat sekali dirasakan pastinya. Kita mengembalikan 4 kali lipat apa yang kita rampas. Itu berat. Nah, sama. Mari untuk pagi hari ini kita berubah sudah baik. Tidak usah langsung berubah 180 derajat tadi, tapi mulai hal yang lebih kecil. Dari hal yang terkecil. Oh, yang semula males-malesan, rebahan, kan? Masa pandemi ini enak rebahan, jadi rebahannya dikurangi. Mulailah beraktivitas, biar badan kita juga sehat untuk beraktivitas.
Kalau anak sekolah, yang semula untuk mengikuti pelajaran agak males karena juga masih online, kita mulai untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Yang tugasnya masih banyak, jarang menjalankan tugas, kita mulai dikerjakan sedikit demi sedikit. Kita berubah sedikit demi sedikit. Pasti hasilnya akan baik. Apakah perubahan itu menyenangkan? Tidak. Perubahan itu pasti membutuhkan energi. Perubahan pasti memerlukan yang namanya pengorbanan juga. Tapi ketika nanti proses itu sudah dilalui, proses itu sudah kita jalani, pasti hasilnya akan baik dan kita juga akan terima yang baik. Nah, sama dengan Zakeus, ketika dia melakukan perubahan yang sangat besar, Tuhan juga memberikan hal yang sangat besar. Dikatakan di ayat selanjutnya bahwa Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, jadi apa yang dilakukan Zakeus tadi dengan perubahan yang sangat besar, semuanya pun mendapat keselamatan. Sama dengan hidup kita, ketika nanti kita melakukan perubahan dengan proses-proses yang ada, percayalah, kalian akan dapatkan yang terbaik dari proses tersebut. Kalian tidak akan rugi, kalian tidak akan kecewa dengan yang namanya proses menjadi yang lebih baik. Kedepannya kalian pasti akan menjadi orang-orang yang hebat. Karena apa? Kalian sudah melakukan proses. Karena semuanya itu butuh proses. Mari hari ini berubah menjadi yang lebih baik, mulai dari hal yang terkecil. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kau ajari kami Tuhan untuk berubah, untuk memproses diri kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Karena proses ini bisa menjadikan kami lebih baik di masa depan kami nantinya Tuhan. Kami mau Engkau proses dengan baik Tuhan, karena kami pun berharap kehidupan kami juga akan lebih baik nantinya Tuhan. Berkati Tuhan buat pelajaran hari ini, apa yang kami gunakan, jaringan ataupun peralatan kami gunakan, Kau juga berkati Tuhan. Kau berkati juga Tuhan buat kelas 11 hari ini yang akan melakukan ujian ANBK. Kau juga berkati, Kau jawab mereka, apa yang mereka kerjakan bisa mereka kerjakan dengan baik. Apapun yang mereka gunakan buat jaringan, buat komputer dan sebagainya tercover dengan baik Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Tetap proses kami, tetap ajari kami Tuhan untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih buat hari ini dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.